statement SQL. Dasar penulisan statement SQL. Sasarannya mengetahui kemampuan dari SQL select statement, dapat membuat perintah SQL dengan select statement. Dasar statement SQL-nya select distinct alias from nama tabel. Ini menggunakan cmd masuk ke SQL plus, masukkan user HR dan passwordnya HR juga. Coba untuk menampilkan tabel apa saja yang dipunyai oleh user HR tersebut dengan perintah SQL select bintang from tab. Oke, itu terdapat nama tabelnya seperti region, countries, location, department, job, employees, job history, employee detail, dan file. Memilih semua kolom, select bintang from department. Kita coba select from department, maka akan menampilkan departemen tersebut, departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Memilih kolom yang spesifik, select department ID, location ID from department. Tabelnya seperti ini. Kita coba di run di cmd. Select department ID, location ID from department. Oke, kita tampilkan seperti tabel berikut, ada department ID dan location ID. Aturan penulisan statement SQL. SQL statement tidak case sensitif, artinya tidak dibedakan antara penulisan huruf kecil dan huruf besarnya. SQL statement dapat terdiri dari lebih dari satu baris. Keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda. Pausa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda. Indent digunakan untuk memudahkan pembacaan. Default judul kolom pada SQL plus dapat ditampilkan di tengah-tengah dengan huruf besar uppercase. Default judul kolom pada SQL plus kolom karakter dan tanggal rata kiri dengan huruf besar. Ekspresi aritmatik. Suatu ekspresi yang melibatkan tipe data bilangan number dan tanggal menggunakan ekspresi aritmatika. Select last name, salary plus 300 from employees. Tabelnya akan muncul seperti di bawah ini. Kemudian kita akan menjalankan program tersebut dengan perintah SQL select name, select last name, maksud saya salary plus 300 from employees. Maka akan ditampilkan tabel-tabel seperti last name, salary, dan salary plus 300. Ini last name, ini salary-nya, dan ini salary plus 300. SQL precedence. Perkalian dan pembagian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Select last name, salary 12 dikali salary di plus 100 from employees.
select last name, salary, 12 dikali salary plus 100 from employees. Oke. Maka akan ditampilkan tabel-tabel last name, salary, ini last name, salary, kemudian 12 kali salary tambah 100. Ini penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung memiliki prioritas yang paling tinggi dibanding presidensi operator yang lainnya. Contohnya select last name, salary, 12 dikali dalam kurung salary plus 100 from employees. Select spasi last name, koma salary, koma 12 dikali salary di plus 100 from employees. Ini tampilan tabel-tabelnya, last name-nya, salary dan 12. Ini last name, salary dan 12 kali salary plus 100. Mendefinisikan nilai nol. Nilai nol atau kosong pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai nol tidak sama dengan 0 atau 0. Nilai nol juga tidak sama dengan spasi kosong. Contohnya select last name, job ID, salary, commission PCT from employees. Ini Pak saya arahkan dalam CMD. Select last name, job ID, salary, commission PCT from employees. Komisinya ini kurang S nya, coba lagi ganti S, kemudian from employees. Oke. Maka di sini pada commission boardnya nilai nolnya tidak diketahui atau tidak muncul. Ada last name, job ID, salary, dan commission PCT. Oke. Saya coba mengerang dengan select last name, job ID, salary. Kita mendefinisikan nilai nol dengan NVL,
kolom yang dievaluasi yaitu commission PCT, koma nilai jika kolom bernilai 0. Saya coba memasukkan dengan nilai 0 bukan angka, hasilnya bisa dilihat contoh ini tetap tidak ada perubahan dikasih MVL atau tidak, tapi nilai kosongnya masih belum terdefinisikan. Kita coba lagi, select last name, job ID, job ID, salary, MVL dalam kurung commission PCT, 0 kurung from employees. Job ID ini commission PCT nya yang tadinya tidak ada nilainya akan secara defaultnya dirubah menjadi nilai 0 karena sudah bisa tadi. Menggunakan kolom alias, judul secara default pada tiap kolom yang ditampilkan selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Penggantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Contohnya, select last name, commission PCT, home, from employees. Scale-nya select last name, commission PCT, spasi com. From employees. Maka last name nya akan berubah menjadi name, kemudian commission PCT ini ganti menjadi com. Dua, select last name, name, salary dikali 12, spasi 2 annual salary from employees. Salary last name, salary dikali 12, 2 annual salary, lagi from employees. Ini tadi saya ganti name dan salary ganti menjadi annual salary. Salary dikali 12 tadi diganti menjadi annual salary. Oke. Operator penyambungan. Nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan garis-garis 2. Select last name garis 2 job ID as employees from employees. Jadi last name dan job ID-nya itu diganti menjadi employees. Selectnya select last name, kemudian garis 2 job ID as employees.
from employees. Maka nilai last name dan job ID diganti menjadi employees. Nilainya digabung. Oke, lanjut. Literal character string. Literal dapat berupa karakter, ekspresi, atau bilangan yang dapat pada klase select. Literal berupa tanggal, date, dan karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Select last name mod garis 2 titik is a titik garis 2 lagi job ID as employees detail from employees. Kita menuliskan SQL selectnya di CMD. Select last name garis 2 titik spasi is spasi a titik lagi garis 2 penutup job ID as employees detail. From employees. Mana last name dan antara last name dan job ID disisipi kata is a gabung dengan nama tabel employees detail. Oke. Baris yang duplikat. Perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Contohnya, select department ID from employees. Dan muncul nilai dari departemen ID tersebut. Kita mencoba jalankan SQL satunya tadi di CMD. Select department ID from employees. Ya, muncul ID dari departemen tersebut. Oke. Menghapus baris yang duplikat. Untuk mengeliminasi baris ganda atau suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali digunakan keyword distinct. Contohnya, select distinct department ID from employees. Maka departemen ID tersebut tidak ada yang double atau ganda. Select distinct department ID from employees. Nah, ini maka nilai departemen ID tersebut tidak ada yang duplikat atau ganda. Ini nggak ada ganda, yang di atas itu ada gandanya. Perbedaannya tetap ada distinct. Menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel digunakan perintah describe. Formatnya yaitu describe nama tabel. Maka tabel di sini contohnya describe employees, akan muncul tabel-tabel dari employees. Describe spasi employees.
Nah, di sini akan muncul tabel-tabel dari employees tersebut. Soal latihannya ini, apakah statement select berikut dapat dijalankan dengan benar atau salah? Select last name, job ID, salary as sal from employees. Jadi tabel tersebut benar. Salary as sal, ini tabel-tabel tersebut. Dan soal nomor 2, temukan 4 kesalahan pada statement select tersebut. Yaitu setelah ini harus ada komanya. Kita langsung menjalankan skill tersebut. Tadi menggunakan user AR, kemudian kita masuk lagi ke SQL Plus, senamnya menggunakan score, dan menggunakan score juga. Dan juga menjalankan program tersebut harus menggunakan select emp now, ename, menggunakan koma karena baris tersebutnya ini masih satu tabel. Salary kali 12, ini kasih titik 2 karena mengandung spasi di tengah. Gaji setahun itu from employees, maka akan tampilkan tabel berikut ini: no, ename, dan juga gaji setahun. Nomor 3 itu tampilkan struktur dari tabel departemen, kemudian tampilkan semua datanya menggunakan perintah describe untuk menampilkan tabel dari departemen tersebut. Describe department, describe depth, ini yang ada di describe. Kemudian untuk tampilkan data dari departemen tersebut, yaitu select bintang from depth, dan memunculkan tabel dari tabel departemen, yaitu departemen nomor, departemen name, dan location. Ini soal nomor 4-nya, tampilkan struktur dari tabel employees, kemudian buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawainya. Select bintang from tab untuk melihat nama dari employees tersebut. Describe add, select bintang from tab. Itu ada nama employees-nya ialah EMP. Oke, berarti describe kasih EMP untuk menampilkan struktur dari tabel describe, tabel employees. Kemudian query untuk menampilkan nomor pegawai, to select
nomor pegawai berarti no, nama, email, pekerjaan, job, tanggal mulai bekerja, hire date, from employees, dan muncul tabel nomor pegawai, pekerjaan, nama pekerjaan, dan tanggal mulainya tersebut. Oke. Nomor 5, buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employees, yaitu dengan menggunakan listing. Perintah SQL-nya yaitu select listing job from employees. Ini from employees. Oke. Itu jobnya akan muncul clerk, salesman, presiden, manager, analis, dan tidak ada yang sama di antara job tersebut. Untuk soal nomor 6, tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan dengan divisi tanda koma, kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Output tampilannya seperti berikut ini. Perintah SQL-nya select email garis 2 titik koma titik garis 2 lagi, kemudian job as pegawai dan pekerjaan. From employees. Maka antara name dan jobnya tadi disisipi tanda penghubung yaitu koma, dan job dan nama pegawai tersebut tabelnya diganti menjadi pegawai dan pekerjaan. Soal nomor 7 yaitu buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel employees. Semua kolom digabung menjadi satu dengan koma sebagai pemisah, kemudian diberi judul output. Outputnya seperti ini. Ini perintah SQL-nya yaitu select employee number garis 2 titik koma garis 2 lagi, kemudian email garis 2 koma garis 2 lagi, kemudian job garis 2 lagi, kemudian petik koma garis petik garis 2 mgr, kemudian atau id garis 2 t koma t garis 2 lagi, kemudian sal garis 2 t koma petik garis 2 com garis 2 t koma petik garis 2 lagi, part nomor as output. Oke.
from employees. Maka antara tabel-tabel tersebut ada tanda penghubungnya yaitu koma, dan tabel-tabel tersebut ganti menjadi output. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.